Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Suara Jiwa. Jadi kontennya ini tentang suara manusia yang aku beri nama ya. Aku beri nama Suara Manusia pada channel Suara Jiwa. Channel ini khusus untuk ya aku ngomong tentang filosofi kehidupan, tentang apa yang sudah aku pikirkan dan apa yang mau aku pikirkan, dan juga apa yang pernah aku alami ya. Dan juga mungkin pengalaman orang lain aku ceritakan tapi dengan nama yang samaran ya. Teman-teman, kemarin itu sekitar sore hari aku buka Google Trends ya. Jadi aku mau mencari kata filosofi, aku bandingkan pula dengan uang. Jadi kata uang dan filosofi ini aku bandingkan. Hasilnya adalah uang yang paling banyak diminati ya, ketika dicari di penelusuran YouTube. Kalau tentang kata filosofi sih nggak terlalu banyak ya, jadi lebih banyak itu adalah tentang uang. Bagi aku pribadi, kalau uang itu memang sangat kita perlukan, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu mungkin emas ya, sebagai alat tukar, emas, perak, dinar, dirham, begitu. Itu yang menjadi alat tukar. Dan ada juga koin, nah itu bisa juga menjadi alat tukar. Tapi itu di zaman yang dulu ya. Sehingga untuk zaman sekarang yang populer itu adalah alat tukar uang berupa logam, kemudian juga uang kertas atau uang kartal. Kalau kata teman-teman ekonomi ya, uang kartal. Jadi menurut aku kalau uang ini aku perlu menyikapi tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan juga bisa untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa aku menyebutkan uang itu sangat penting untuk kepentingan dunia maupun di akhirat? Ya, kita bisa lihatlah hidup sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan contohnya. Beliau itu kan seorang pengusaha yang memiliki hati yang sangat baik. Beliau juga pemalu, santun, sopannya begitu luar biasa. Bahkan kalau aku bilang dari cerita-cerita yang pernah aku baca lewat buku maupun ceramah, kayaknya sifat dari Sayyidina Utsman bin Affan itu tidak ada deh yang menandinginya setelah itu. Kalau sebelum itu aku nggak tahu apakah ada ceritanya. Apakah ada yang setipikal seperti Sayyidina Utsman bin Affan? Tapi yang mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan memang banyak ya. Karena memang beliau terbukti sebagai as-sabiqunal awalun, sebagai 10 sahabat Nabi yang di awal-awal pertama kali masuk Islam, dan ditambah lagi karakternya memang sangat baik ya, dan beliau juga disebut sebagai pengusaha yang sangat sukses. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan menggunakan uang itu, apa yang dia peroleh dari hasil penjualannya itu sepertiga keuntungannya itu beliau belikan bahan pokok lainnya. Misalkan beliau itu jualan kapuk ya. Kapuk itu adalah isi untuk dimasukkan ke dalam bantal. Jadi kayak kapuk gitu. Kemudian ada misalkan juga beliau jual kurma. Nah, keuntungan bersihnya itu sepertiganya, keuntungan bersihnya. Sepertiganya ditaruh untuk beli bahan makan pokok lainnya. Pokoknya untuk kepentingan keluarganya dia, atau untuk bahan pokok untuk beli modal lagi, nanti dijual besok. Sepertiganya lagi disedekahkan oleh beliau kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sepertiganya lagi untuk kebutuhan pokok keluarga beliau. Jadi saya ulangi ya, aku ulangi, sepertiganya itu untuk sedekah, sepertiganya untuk beli modal belanjaan, dan yang sepertiga lagi untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, sedekah, dan untuk beli bahan
supaya mutar otaknya, supaya mutar bahannya. Jadi beliau punya uang, beliau belikan kurma lagi atau kapuk lagi di pedagang lain di negeri lain, dijual lagi di negerinya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau ini memiliki prinsip yang sungguh istimewa ya. Karena dengan cara alokasi uangnya, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk B, sepertiga untuk C, itu sudah komplit. Jadi beliau bisa bahagia di dunia. Contohnya beliau bisa menafkahi keluarganya, beliau bisa mendidik anak-anaknya. Kemudian untuk kepentingan akhirat jangan ditanya. Sayyidina Utsman bin Affan itu selalu bersedekah ya. Bahkan orang yang berhutang beliau lunasi. Kemudian beliau pernah bersedekah sumur juga untuk kaum muslimin. Karena pada waktu itu sumurnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dan kebetulan orang Yahudi itu pelit. Nah, pelit terhadap kaum muslim. Jadi memberikan biaya yang sangat tinggi apabila menggunakan air pada sumur tersebut. Jadi beliau beli aja gitu. Nah, menurut aku pribadi, uang itu memang sebagai alat saja ya. Tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Namun yang menjadi filosofi uang itu adalah uang itu hanya sebagai alat aja, jangan sebagai tujuan. Karena kalau uang itu menjadi sebuah tujuan, kita orientasinya adalah mendapatkan dunia saja, tapi tidak mendapatkan akhirat nanti. Kita lupa bersedekah nanti. Kita lupa mengeluarkan zakat, zakat fitrah maupun zakat mal maupun zakat penghasilan. Kita lupakan hal itu nanti. Maka dari itu, uang itu memang sangat penting, didapatkannya juga harus dengan ikhtiar yang cerdas. Kenapa aku menyebutkan ikhtiar itu harus cerdas? Karena kalau ikhtiar secara keras saja itu tidak cukup. Kita sebenarnya bisa menyimpan tenaga kita untuk kepentingan yang lainnya. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu caranya adalah kita harus ikhtiar secara cerdas, kerja secara cerdas. Jangan lagi bekerja secara keras. Karena kalau kerja keras itu memang filosofi dari sebuah budaya tertentu ya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi zaman sekarang kan teknologi sekarang makin mudah dan memudahkan kita untuk berkehidupan, bersosialisasi. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus ikhtiar atau kerja cerdas. Karena zaman sekarang dibantu oleh teknologi, dibantu dengan internet, apalagi sampai sekarang kan sudah mencapai teknologi 5.0 akan menuju ke sana. Namun perlu beberapa aspek-aspek dasar yang perlu disiapkan oleh negara ini maupun orang lain lah, pokoknya seperti itu. Kalau bicara uang juga ya identik juga dengan bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Misalkan kalau kita bekerja sebagai pengusaha atau kita bekerja sebagai karyawan yang biasa, yang mungkin level jabatannya masih staff, bukan staff senior, itu setiap bulan kan pasti mendapatkan gaji ya. Nah, untuk aku pribadi, mengelola keuangan bulanan atau uang penghasilan per bulan, itu dengan cara yang paling pertama adalah aku alokasikan dana darurat ya. Mungkin kalian bisa menggunakan dana darurat itu 10% dari total, atau 9% atau juga 20%, tapi yang 20% sepertinya dana darurat khusus untuk yang belum menikah. Kemudian jangan lupa juga 2,5% dari penghasilan itu harus diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah,
yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ini, klaster yang pertama itu lihat dulu anggota keluarga kita. Apakah anggota keluarga kita itu ada yang kesusahan ataukah orang lain yang membutuhkan. Jadi yang klaster pertama itu yang menjadi prioritas utama adalah anggota keluarga kita yang terdekat. Siapa-siapa nih yang memerlukan bantuan. Kalau tidak ada di segelintir anggota keluarga kita, kita bisa melihat tetangga kita. Pokoknya yang dekat-dekat dulu lah. Tetangga kita ada nggak yang kesusahan makan, yang kesusahan mencari uang, itu bisa kita amati, kita analisis ya. Kemudian klaster yang ketiga, kalian bisa menggunakan uang itu dengan bersedekah pada sektor pembangunan masjid atau pembangunan fasilitas-fasilitas umum, karena itu banyak diperlukan orang. Nah, ini inspirasinya juga dari Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat baginda Rasulullah SAW juga. Aku mengambil contohnya dari beliau. Kemudian apabila tidak ada pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh banyak masyarakat, kita bisa menyalurkan tersebut kepada yayasan-yayasan, kepada yayasan yatim piatu, yayasan kaum duafa. Itu bisa kita menyalurkan uang 2,5% dari minimal ya 2,5% dari penghasilan kita per bulan. Itu teman-teman, uang itu memang penting, tapi kalau kita bisa mengelolanya, kemungkinan kita bisa hidup nyaman, bisa hidup sederhana, dan bisa nyaman di masa depan kita. Sekitar umur 40 tahun lebih ke atas, itu kan kita sudah masuk kategori orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang matang pikirannya. Makanya di umur 40 tahun itu adalah batas kita supaya lebih baik lagi. Ibarat kata kayak peringatan dari Allah bahwa kamu sudah aku izinkan untuk masuk usia 40 tahun ke atas, maka aku berikan kejayaan, masa depan yang cerah, maka sifatmu harus diubah. Dari yang awalnya belum baik menjadi baik, awalnya jelek menjadi baik. Pokoknya apa-apa mengikuti perintahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu teman-teman. Nah, kalau bicara masalah uang ini, kita bisa menariknya tuh dari berbagai sektor. Bahkan aku sempat berpikiran bahwa uang ini, malam tadi ya, aku berpikiran bahwa uang ini juga bisa kita pakai untuk kesenangan dunia ya. Ya kalau kita lelah ya tidak mengapa juga kita menghabiskan uang, tapi tidak menghabiskan uang ya. Saya ganti kata-katanya dengan kita bisa menggunakan uang tersebut untuk memberikan penghargaan kepada diri kita bahwa apa yang telah kita kerjakan selama ini itu wajib untuk dihargai dengan cara menggunakan uang kita. Ya bisa dengan cara liburan. Jadi aku pernah liburan bersama keluarga ya, karena aku sudah melihat psikologi istriku yang setelah bekerja itu kan capek sekali, lelah, jadi perlu istirahat. Dan kebetulan aku dan istri punya tabungan yang cukup untuk dana liburan, jadi memang ada alokasi untuk dana liburan, dan itu aku gunakan untuk kita berlibur ke Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta itu menurut aku adalah salah satu kota yang membuat aku kangen bersama istri juga di sana, karena kota Jogja itu sebagai saksi bahwa aku dan istri sempat honeymoon di sana, sempat berbulan madu di sana. Jadi tujuan ke Jogja itu sebetulnya adalah untuk menghadiri pernikahan dan perkawinannya adik aku. Jadi sekalian aja kami honeymoon, kami berbulan madu di sana. Dan alhamdulillahnya kami diberikan kesempatan oleh Allah
untuk kembali ke kota Yogyakarta itu, untuk membawa anak beserta ibu mertua untuk menikmati kota Jogja. Berlibur ke sana kemari, menurutku kalau di kota Jogja itu tidak cukup 3 hari, karena kami cuma 3 hari aja. Naik kereta, pulangnya juga naik kereta menuju kota Surabaya, tempat merantau kami. Bagi aku pribadi, kota Yogyakarta itu nyamannya kalau bawa anak itu harus sewa mobil atau sewa motor, dan kita tinggal di Yogyakarta selama 1 bulan. Itu puas banget, puas sekali. Karena kota Yogyakarta itu banyak sekali tawaran-tawaran tempat rekreasi yang memanjakan mata, dan tentunya kalau kita kalap, kalau kita tidak bisa mengatur uang, bakal habis juga di sana. Terbukti waktu ke kota Yogyakarta kemarin, aku sama istri tuh ya mungkin habis 5 jutaan lah untuk 3 hari aja. Jadi menurut aku nggak masalah, karena itu adalah uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur, untuk healing kata orang, untuk memberikan suasana yang berbeda ketika kita sampai di kota Surabaya untuk melanjutkan perjuangan bekerja kembali di perusahaan. Karena istriku sebagai guru itu perlu rekreasi, dan aku juga perlu rekreasi juga. Dan ini balance lah dengan penggunaan uang kami gitu. Uang itu kalau digunakan atau tidak dikelola dengan baik, itu jatuhnya nanti kita akan memenuhi apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Karena menurut aku pribadi, lebih baik mengikuti apa yang kita butuhkan. Kita memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan itu memang itulah yang menjadi penolong kita. Contoh, aku waktu itu kan sekitar 3 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu aku belum punya laptop. Tapi aku pengen punya laptop karena sewaktu-waktu kan aku bekerja di rumah, jadi aku harus punya laptop begitu. Gak mungkin aku nggak punya laptop. Jadi bagaimana caranya? Aku nabung dulu. Jadi aku korbankan dalam sebulan itu uang jajan aku di kantor, uang makan atau uang apapun lah itu yang terkait dengan makan, cemilan, itu aku stop dulu selama setahun. Aku kumpulkan uangnya. Akhirnya terkumpul 2,7 juta. Dan aku lihat di marketplace itu ada harganya 2,6 juta. Sudah mendapatkan RAM 8 GB, kemudian iCore 5, dan juga dari Lenovo yang touch keyboardnya itu sangat bagus, yang aku sangat suka gitu. Jadi alhamdulillah dapatnya yang bekas, tapi kualitasnya nggak ketinggalan dengan laptop zaman sekarang begitu. Nggak apa-apa sih menurut aku, ketika kita punya uangnya segitu, ya kita harus beli barangnya juga segitu harganya. Jangan sampai kita terbuai dengan ucapan-ucapan sales, terbuai dengan promo-promo yang murah, padahal harganya itu adalah harga kategori cicilan, di mana kita tidak sanggup untuk membayar itu. Jadi lebih baik kita kalau punya uangnya 2,6 juta dan ada harga yang pas, yaitu harganya 2,6 juta, ya udah beli aja barangnya seperti itu. Kenapa aku memprioritaskan aku harus mencukupi apa yang aku butuhkan? Karena itu adalah prinsip. Tapi kalau aku memenuhi apa yang aku inginkan, itu nggak ada habis-habisnya. Karena gaya hidup itu yang harus ditekan. Kualitas hidup kita yang harus ditingkatkan. Cukup panjang juga aku berbicara soal uang. Karena kalau bicara soal uang, prinsipku adalah ketika aku sudah mendapatkan uang, maka aku harus mengalokasikan ke beberapa sektor.
bayar token listrik, untuk bensin berapa, untuk 2,5% zakat penghasilan berapa, dana darurat berapa, dana tabungan untuk anak berapa, biaya sewa rumah berapa, kemudian biaya nabung berapa. Biaya nabung aku ini juga aku pelajari, alangkah lebih baiknya ditaruh di reksadana syariah ya. Jadi uang kita itu dikelola oleh manajer investasi. Bagi orang-orang yang tidak bisa bermain saham, tidak bisa bermain saham syariah, maka aku sarankan mendelegasikan kepada manajer investasi. Contohnya kalian bisa menggunakan jasanya manajer investasi. Dan bahkan di zaman sekarang aplikasi seperti Bibit, seperti apalagi ya aplikasinya, Bareksa, masih banyak yang lain. Itu sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan khawatir, uang kita bakal aman di bank dan uang kita bakal diputar atau dipergunakan oleh manajer investasi untuk dialokasikan ke berbagai macam platform saham syariah. Jadi menurut aku pribadi, kita ini harus cerdas ya kalau mengelola uang. Karena kalau bicara uang itu nggak ada matinya. Bahkan aku buat video ini juga berdasarkan aku searching di Google Trends, apa perbandingan antara uang dan filosofi. Ternyata yang paling banyak dibicarakan oleh orang lain adalah uang. Jadi mengapa tidak aku membawakan konten yang berisikan pembicaraan tentang uang. Kalau menurut aku pribadi sih, keinginan aku adalah kalau aku punya uang banyak, maka yang menjadi prioritas adalah aku mau umroh, aku mau beli rumah atau membangun rumah karena tanah sudah ada, jadi tinggal mengumpulkan uang untuk membangun sesuai dengan denah yang kita inginkan. Karena impian aku itu ya sederhana aja, bisa umroh, naik haji, beli rumah atau bangun rumah, dan juga membeli mobil. Karena sewaktu-waktu kita bisa traveling, kita bisa jalan-jalan bersama keluarga. Kan nggak enak kalau di dalam perjalanan kita itu tidak memiliki mobil, sehingga dampak risikonya adalah kita kehujanan, kita kepanasan. Nah, itu kan kasihan anggota keluarga kita. Jadi mobil itu perlu. Tapi, nah ini yang perlu dicatat. Membeli mobil itu juga harus hati-hati. Harus dilihat dulu mesinnya, harus dilihat dulu pajaknya. Bayar pajaknya per tahun berapa. Disesuaikan. Karena kalau kita membeli mobil dengan pajak yang setahunnya itu adalah 6 juta misalkan. Berarti 6 juta dibagi 12 berapa? Berarti itu ibarat kata kita sebulan harus menabung 500 ribu. 500 ribu dikali 12 hasilnya adalah 6 juta. Itu hanya untuk bayar pajak mobil. Nah, jadi harus diperhitungkan betul-betul. Kalau kita bisa menabung untuk pajak mobil yaitu 500 ribu, ya kita harus alokasikan mulai dari sekarang begitu. Begitu teman-teman, yang aku pikirkan tentang uang ya seperti itu. Pandanganku kepada uang ya seperti itu. Prinsipku pada uang ya seperti itu. Intinya jangan lupa berbagi, karena rezeki yang kita dapatkan yang berupa uang itu ternyata ada hak orang lain pada uang kita itu. Makanya kita harus menyisihkan 2,5%. Lebih dari 2,5% tidak masalah. Karena menurutku semakin banyak kita bersedekah, justru kita semakin ditolong oleh Allah dengan beragam caranya. Entah itu diberikan penghasilan berkali-kali lipat, kemudian ada juga diberikan kesehatan, diberikan anggota keluarga yang cerdas, memahami syariat Islam, cerdas dalam berkehidupan, juga dikelilingi oleh lingkungan kerja ataupun lingkungan rumah tangga yang diisi oleh orang-orang yang baik. Ya, itu teman-teman.
bisa dikatakan semua itu berawal dari uang. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka masa depan cerah itu akan kita raih, begitu. Mungkin itu aja curhat aku di channel Suara Jiwa. Jadi ini aku berikan nama acara Suara Manusia ya. Karena bisa jadi sewaktu-waktu aku bisa menemukan orang yang menurutku itu cocok untuk diambil ilmunya, diambil wawasannya, aku bisa mewawancarai beliau-beliau. Mungkin atasan aku, mungkin teman-teman aku yang memiliki pandangan hidup yang menurut aku pribadi sungguh cocok untuk dibagikan kepada siapapun lewat channel YouTube ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share apabila konten ini bermanfaat. Aku sangat senang sekali kalau teman-teman itu begitu mengapresiasi video ini dengan cara ikut membantu aku untuk membagikan video-video ini, video-video yang ada di dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.